Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di channelku, Nicholas Eka Channel. Bagi teman-teman baru yang baru melihat videoku, pertama-tama aku ingin memperkenalkan diri dahulu. Namaku Nicholas Eka Novian Wicaksono, sering dipanggil Niko. Aku sekarang kuliah di STPK semester 3. Pada kesempatan kali ini, aku ingin mengajak kalian untuk memahami, untuk mengerti apa sih etika itu, mengapa sih kita harus mempelajari etika, dan bagaimana kolerasi etika dengan praktik hidup kita sehari-hari, terutama dengan etiket maupun dengan hukum. Jadi teman-teman, untuk mengawali video ini, aku ingin mengajak kalian untuk berdoa bersama dahulu. Mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan sejati, puji syukur kami aturkan kepadamu atas hidup baru, nafas segar yang boleh kami nikmati hingga saat ini, terutama atas kehidupan yang boleh kami nikmati bersama orang-orang di sekitar kami, orang tua kami, sanak saudara, teman dan kerabat kami, dan mereka yang ada dimanapun dan kemanapun kami jumpai. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin memahami mengenai apa itu etika. Hantar kami ya Bapa agar kami mampu mengerti, mampu memahami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, terangilah hati dan budi kami, agar kami mampu menerima buah-buah roh, buah-buah iman dari pengalaman belajar bersama melalui video ini. Akhirnya ya Bapa, doa ini kami aturkan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan mengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, jadi pertama-tama aku ingin menghantar kalian untuk memahami apa sih etika itu. Jadi etika berasal dari kata ethos yang berasal dari bahasa Yunani. Dalam bentuk tunggal, kata tersebut mempunyai banyak arti. Yang pertama, tempat tinggal biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Tapi untuk bentuk jamaknya yaitu ethos atau taeta, berarti adat atau kebiasaan. Arti terakhir tersebut menjadi latar belakang terbentuknya istilah etika yang digunakan oleh filsuf besar Yunani. Siapa itu ya? Yakni Aristoteles, untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi teman-teman, etika ini secara etimologis berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan Kebudayaan tahun 1988, yang mengacu 3 arti penting. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Jadi teman-teman, yang pertama itu mengenai ilmu yang baik dan buruk. Kita tinggal di tengah masyarakat, pastinya ada adat istiadat yang harus dipegang. Adat istiadat itu memperkaya kita untuk mengerti apa yang baik dan buruk, dan itulah yang dinamakan etika, atau dalam artian lain disebut juga filsafat moral. Jadi dengan filsafat moral atau beretika, kita bisa menilai apakah tindakan kita atau orang lain itu baik atau buruk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai kumpulan asas atau nilai moral. Apa sih artinya? Jadi teman-teman, sebagai orang yang memegang etika,
kita bisa mengerti asas apa atau nilai moral apa yang mengacu pada kode etik. Kita bisa mengerti, atau mungkin teman-teman bisa pernah tahu sih, kode etik jurnalistik atau kode etik dokter misalnya. Itu dengan memiliki kode etik itu, seorang jurnalis atau seorang dokter dapat memposisikan dirinya sebagai dokter yang sejati atau sebagai jurnalis yang sejati, yang berkompeten. Jadi dalam bertindak atau melakukan karyanya tidak sembarangan, tapi memiliki role, memiliki aturan yang bisa dipegang. Kemudian teman-teman, yang ketiga itu etika mengacu tingkah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Maksudnya apa ya? Mungkin kalau sepemahamanku hampir sejalan dengan maksud yang pertama tadi ya, untuk mengatur tingkah lakunya, terlebih di tengah masyarakat, di tengah hidup di dunia ini ya. Jadi teman-teman, dengan beretika kita mampu mengerti, kita mampu memahami apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat agar hidup kita bisa selaras, bisa harmonis, bisa serasi dengan kehidupan orang lain tanpa ada yang terganggu atau yang mengganggu. Jadi lebih memiliki keserasian dalam hidup bersama. Jadi teman-teman, di kesempatan selanjutnya aku diajak untuk menyelesaikan sebuah kasus. Jadi di kasus ini ada seorang bernama atau berinisial LDK yang menolak transfusi darah dari orang yang berbeda keyakinan. Transfusi ini bertujuan untuk memberikan kesembuhan kepada LDK yang mengalami penyakit leukemia. Saya ingin melihat kasus ini dan menyorotinya dalam sudut pandang moral dan etikanya saja, tapi nanti sedikit ada hukumnya juga. Lepas dari legalitas hukum maupun ketentuan-ketentuan administrasi rumah sakit, seharusnya pihak dokter atau rumah sakit itu menghormati hak pasien yang menolak untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, yaitu mendapatkan transfusi darah dari orang yang berbeda keyakinan. Karena itu sudah menjadi hak pasien yang memiliki hak bebas dalam menentukan dirinya sendiri. Nilai moral ini dan etika kebebasan pada dasarnya sudah dimiliki manusia sebagai kodratnya sejak lahir. Kebebasan ini oleh John Stuart Mill dituliskan sebagai prinsip hidup yang tidak bisa diganggu-gugat selama kebebasan itu tidak mengganggu kebebasan orang lain dan ataupun mendorong pada kejahatan. Jadi teman-teman, dari sini saya ingin mendapatkan satu poin penting, yakni setiap manusia memiliki kebebasan berkehendak. Kemudian yang kedua, pernyataan moral dan etika harus dibedakan dari hukum. Diingat-ingat ya, fakta bahwa satu tindakan diperbolehkan secara legal tidak menentukan tindakan tersebut diperbolehkan secara moral atau etis, seperti yang sudah aku ungkapkan sebelumnya tadi. Persoalan legalitas tidak mengandaikan moralitas. Tidak legal tidak berarti bermoral. Sebuah catatan mengenai atau menekankan bahwa ada ungkapan atau undang-undang yang mengatur sebelum genap 17 tahun, kebebasan seseorang atau kebebasan anak itu ada di tangan orang tua atau wali. Dalam hal ini menentukan suatu pilihan, termasuk dalam kasus pilihan LDK yang tidak ingin mendapatkan perawatan untuk kesembuhannya lewat transfusi darah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sebagai orang beriman, manusia memiliki hak untuk mengimani keyakinannya, terlebih di Indonesia ini yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa.
itu mengandaikan kita bebas memilih Tuhan mana yang kita imani, yang kita yakini. Hal ini sama halnya dengan kasus LDK yang menolak transfusi darah demi kesembuhannya dari orang yang berbeda keyakinannya. Keyakinan pada imannya merupakan hak bebas yang dipeluk oleh LDK. Jika berpegang pada Konstitusi Indonesia untuk mendukung kebebasan pribadi rakyat Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E dituliskan, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Dukungan pemerintah sejak semula ini mengenai moral dan etika kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan sarana bagaimana keputusan LDK itu harus dimengerti lebih dalam lagi. Nah, itu teman-teman 3 alasan tadi yang aku pilih sebagai landasan untuk menjawab mengapa aku mendukung keputusan LDK yang menolak untuk mendapatkan transfusi darah dari orang yang berbeda keyakinan. Karena yang pertama, itu merupakan hak bebas LDK untuk menentukan dirinya. Yang kedua tadi mengenai hukum atau bahwa hukum dan moral itu tidak bisa disatukan. Dan yang ketiga tadi mengenai hukum di Indonesia yang mendorong atau yang mendukung bahwa setiap orang memiliki kebebasan beragama dan memeluk keyakinannya. Itu dari aku mengenai penjelasan yang pertama mengenai etika, apa, mengapa, dan bagaimana etika itu bisa kita hidupi dalam hidup kita sehari-hari. Dan yang kedua mengenai penyelesaian kasus dan alasan mengapa aku mendukung keputusan LDK. Jadi mungkin itu saja dari aku. Sebelum mengakhiri video ini, marilah kita siapkan hati untuk mengucap syukur pada Tuhan mengenai atas rahmat, atas berkat yang boleh kita terima sepanjang hari ini terutamanya. Kita siapkan hati dan budi kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kehidupan sejati, kembali kami menghadap Engkau dalam kehadirat-Mu. Terima kasih atas rahmat kehidupan, atas rahmat kebebasan, kehendak yang boleh kami terima hingga saat ini. Itu merupakan rahmat besar yang boleh kami hidupi, boleh kami imani, boleh kami peluk dan hayati kini dan nanti. Ya Bapa, semoga dengan belajar mengenai etika ini kami bisa lebih menghidupi, lebih menghargai nilai-nilai etika yang hidup, yang ada di tengah hidup kami, tengah masyarakat kami, dalam kebersamaan bersama orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa, semoga kami lebih mencintai Engkau, mencintai sesama kami, dan menghargai sesama kami seperti kami menghargai dan mencintai Engkau. Ya Bapa, semoga doa ini dapat menjadi kerinduan kami akan Dikau, akan Engkau yang memberikan kebebasan sejati pada kami sejak semula. Akhirnya ya Bapa, kami ingin menutup rangkaian video ini, rangkaian pengalaman hidup kami di malam ini dengan doa yang Kau ajarkan sendiri kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti yang mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo pelindung kami, doakanlah kami, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang boleh aku berikan kepada kalian yang sudah menonton videoku dari awal hingga akhir. Tetap semangat dalam hidup kalian, jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan,
Jangan lupa berdoa dan berkarya. Ora et labora. Sekian dari aku, terima kasih. Tuhan memberkati, berkah dalam. Bye.